sambutan sekaligus membuka secara resmi diklat daring ini oleh Kepala SMK Negeri 1 Pujar. Kepada Ibu Dr. Anda Esti Junianti Eksorini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama adalah teman-teman komunitas praktisi Semaker atau Pismaker, komunitas atau praktisi SMK Negeri 1 Pujar. Kemudian yang saya hormati juga para rekan-rekan guru, baik itu dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Semoga semuanya ini ada yang bergabung di dalam kegiatan ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan ini, di mana ada teman kita yang membutuhkan begitu untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru. Membutuhkan berbagi ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bergabung di kegiatan ini, saya tidak banyak tahu begitu karena saya sudah sekian lama menjadi kepala sekolah sehingga tidak terlalu banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi menurut saya, kalau menurut kesimpulan saya adalah kita melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu kebutuhan belajarnya, kemudian kesiapan belajar siswa, minatnya, bakatnya, profilnya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini melaksanakan pembelajaran sesuai dengan itu. Kalau bisa saya contohkan begini, misalnya kita punya anak 10, atau terlalu banyak ya kalau anaknya 10, misalnya anaknya 5, satu butuh disayang atau dielus-elus, yang satu karena cowok tidak butuh seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang sedang membutuhkan minum, dan yang lainnya membutuhkan lain-lainnya. Maka kalau kita memberikan sama, itu akan sia-sia. Kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena memang manusia diciptakan tidak ada yang sama satupun. Meskipun selama ini kegiatan pembelajaran secara klasikal, secara konvensional itu dibutuhkan juga. Tetapi ini adalah salah satu wacana bahwa siswa kita ini ada yang membutuhkan hal-hal yang memang khusus dibutuhkan oleh mereka karena mereka memiliki kecenderungan terhadap sesuatu hal. Ada sebuah cerita, siswa atau anak saya bisa menguasai, memiliki kemampuan di otak kanan dan otak kiri itu seimbang. Salah satu anak saya otak kanannya yang lebih seimbang, sehingga kemampuan mereka tereksplor pada saat mereka diberi kesempatan. Nah, ini adalah hanya salah satu contoh saja, sehingga peran seorang guru dalam proses pendidikan sangat penting, terutama dalam penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan diadakannya diklat daring ini adalah agar Bapak Ibu guru semuanya punya salah satu wacana dalam menyusun modul sesuai dengan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh teman kita yang di SMK Negeri 1 Pujar. Kira itu saja, semoga kegiatan ini
bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu dan bisa memberikan tambahan ilmu kepada Bapak Ibu guru peserta kegiatan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada Kopi Semaker. Semoga kegiatan ini tidak hanya berhenti di edisi keempat ya Bu Dio, bisa berlanjut ke edisi ke-5, ke-6, dan seterusnya. Sehingga kita semua nanti akan memberikan manfaat kepada teman-teman kita, sesama Bapak Ibu guru baik di SD, SMP, SMA maupun SMK. Apapun, sekecil apapun, pasti ada manfaatnya dan akan mendapatkan balasan juga. Salah satunya adalah semakin pinter nanti teman-teman di Kopi Semaker, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti atas sambutan sekaligus pembuka dan juga memberikan motivasi. Jadi kami semakin bersemangat untuk menyimak materi lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di inti acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa diklat daring ini akan kita laksanakan mulai hari ini dan nanti sampai tanggal 5, yaitu hari Minggu. Nanti akan dilanjutkan melalui grup WA. Nah, dan di grup WA tersebut nanti Bapak Ibu tidak sendiri. Nah, nanti akan didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Ageng Jelly. Selamat siang Pak Ageng. Apakah masih memonitor ya? Oh, mungkin masih ke kamar mandi. Dan nanti juga akan didampingi oleh Bu Yanti Nurholilah. Nampaknya juga masih keluar Bu Yanti. Nah, beliau ada orang-orang yang luar biasa, guru penggerak angkatan 4. Nah, Bapak Ibu, sebelum narasumber kita hari ini menyampaikan materinya, agar kita lebih mengenal lagi beliau, kenal maka sayang, seperti itu ya. Saya bacakan CV-nya sedikit. Nah, beliau bernama Ibu Sri Haryanti, SPD SE, lahir di Bondowoso tanggal 18 Mei tahun 1982. Beliau mengenyam pendidikan di FKIP Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi Ilmu Studi Pembangunan Universitas Jember. Nah, riwayat karir beliau pada tahun 2004 sampai 2006 di Bank Indonesia, dilanjutkan dengan di Bank Mega. Wah, sebelumnya rupanya Bu Yanti ini pegawai bank gitu Bu ya. Nah, kemudian mungkin beralih profesi menjadi seorang pendidik di SMA Negeri 1 Pujer pada tahun 2009 sampai saat ini, dan bergabung bersama kami di SMK Negeri 1 Pujer pada tahun 2022 sampai sekarang. Nah, rupanya Bu Yanti juga melahirkan karya-karya yang luar biasa. Salah satunya adalah gejala yang berbicara, dan nanti ini yang mau mengetahui karya-karyanya nanti saya share mungkin di grup ya. Jadi luar biasa banyak sekali karya-karya dari Bu Sri Haryanti. Nah, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Sri Haryanti untuk memaparkan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bu Gio atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mendatang ayatullah seperti berikut. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebaikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diklat dari berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Mengawali pertemuan hari ini,
marilah kita memanjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara diklat dari pembelajaran organisasi dan wawasan kebangsaan. Tebing tinggi di atas Merapi, hati-hati jelas sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyimak video profil sejarah perjuangan Partai Pendidikan Nasional kita di Hajar Dewantara untuk kita lebih memahami impian besar beliau membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Dan setelah kita menyimak video tersebut, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang kemudian jawabannya bisa dituliskan di kolom chat yang sudah tersedia. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, masih ada kendala teknis. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari lahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwadi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan India dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa sekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Narso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, suara saya sudah jelas. Suara saya sudah bisa diterima? Jelas Bu, jelas. Oke. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu peserta diklat daring pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan, kita sudah bersama-sama menyimak video profil sejarah perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara, dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Untuk jawabannya, monggo silakan dituliskan di kolom chat yang sudah ada. Oke. Untuk pertanyaan pertama, setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional? Ya, 2 Mei. Dapat hadiah ya Bu, yang pertama. Saya jawab pertama Bu. Ya. Kalau betul semua dapat hadiah nanti Pak. C. Ya, ternyata jawabannya benar semua ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nggak ada yang salah ya. Oke, untuk yang kedua, pada tanggal berapa, pada tanggal dan tahun berapa Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa? Pada tanggal dan tahun berapa Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa? Boleh contoh Masih belum ada yang hafal masih. Monggo. G. Pak Lehan 3 Juli, Bu Zahra 3 Juli. Pak Lehan lengkap G 3 Juli 1922. Yang sama tahun tadi Bu. Yang sama tahun. G. Dapat hadiah lagi. Bu Zahra 3 Juli 1922, Bu Rina, Pak Aufar, ya Bu Tia, betul sekali 3 Juli 1922. Monggo, Bapak Ibu yang lainnya mungkin. Cukup, oh, masih. Aufar membetulkan jawabannya. Bu Fitri 3 Juli 1922. Oke. Yang benar adalah 3 Juli 1922 beliau mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Dan yang terakhir yaitu apa semboyan dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Apa semboyan dari Lembaga Pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Ayo Pak Lehan, semangat Pak Lehan. Pak Lehan hanya belakangnya saja, Tuturi Handayani. Yang depan Pak Lehan. Kepanjangannya mau ngetik Bu. Gak dapat door prize nanti Pak Lehan. Ingaso sung telodo, Bu Sahrini udah benar ya. Ingaso sung telodo ing madya mangukarsa Tutwuri Handayani. Pak Aufar, Tutwuri Handayani. Loh, kok sama-sama kayak Pak Lehan juga. Bu Fitri ingaso sung telodo ing madya mangukarsa Tutwuri Handayani. Okay. Saya senangnya mendorong dari belakang. Oke. Yang paling dihafal mungkin ya Tutwuri Handayani nggih Pak Lehan ya. Gitu.
Sosun Tulodo yang artinya di depan memberi contoh. Untuk Ihmadia Mangukarso di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani apa tadi Pak Lehan? Di belakang itu mendorong kalau menurut saya. Dari belakang memberi dorongan ya. Dorongan semangat. Oke. Kayaknya nggak jadi dapat hadiah nih Pak Lehan ya. Dapat Bu. Kalau Pak Lehan yang mendorong, saya takut terlalu cepat, terlalu banter Bu, jungkel. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Waktunya mau apa namanya bergabung dengan kami. Sehat-sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, kangen ini Bu. Iya, lama nggak ketemu ya. Iya, kapan ya? Ya itu, Selasa depan nggak bisa nih. Semangat Putri. Putri ini adalah salah satu PP di Angkatan 7. Maaf, PP. Terima kasih. PP dari Angkatan 7. Dan beliau adalah Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA untuk jenjang SMA. Yes. Terima kasih Putri atas Salam waktu kenal Putri. bergabung dengan kami. Sama-sama. Iya, salam kenal kembali Pak Lehan. Langsung tak timpali tadi, suka mendorong kayaknya Pak Lehan yang dorong tuh takutnya kejelungup. Terlalu semangat soalnya dorongnya Pak Lehan. Betul. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke acara inti kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu. Bapak Ibu, apa sudah bisa diterima PPT saya, share screen saya? Sudah Bu. Oke, sudah tampak jelas nih. Oke Bapak Ibu, untuk jadwal kegiatan kita hari ini, yang pertama yaitu memahami pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan belajar murid, yang ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang keempat memahami modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima membumikan wawasan kebangsaan di kelas, kemudian yang keenam adalah harmoni sosial, dan yang terakhir yaitu praktek membuat modul ajar berdiferensiasi. Oke, kita nanti continue ya Bapak Ibu ya, by luring nanti. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu sudah, mungkin ada yang sudah pernah menerima materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin pernah menerapkan di kelas? Ya, present. Oh, tidak ada. Oke. Baiklah, saya lanjutkan. Oke. Apa? Baiklah. Pak Lehan sudah. Mungkin Pak Lehan bisa ini ya, bisa menyumbangkan suaranya sebentar. Monggo. Nggih Bu, saya menyumbangkan suara Mas saya. Nggih. Nggih Bu. Pak Lehan. Sudah Bu. Nggih. Sudah. Nggih. Sudah pernah menerapkan juga, nggih. Nggih, sudah Bu. Alhamdulillah anak-anak senang karena di situ kami menggunakan sebuah strategi yaitu berdiferensiasi konten, proses dan produk. Nah, di mana ketika kita membuat sebuah konten, siswa itu terkesima dan menarik yang kita buat gitu. Intinya apalagi kita didorong dengan adanya IT yang sekiranya siswa itu terkesima dan menarik sekali. Siswa itu akan mengikuti
dan apa ya, intinya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Oke, terima kasih Pak Rehan atas sumbangan suaranya yang paling bagus sekali. Gitu, nggih. Sami-sami. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang dimaksud yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan yang sama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Menurut Tomlinson yang di bukunya yang untuk edisi yang kedua, buku dari Tomlinson ini masih dalam bentuk bahasa Inggris semua, nggih Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya sudah 80% sudah membaca dari karya tulisannya Tomlinson ini, yang buku yang edisi keduanya yaitu yang tahun 2017. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dari setiap murid. Untuk buku dari karya dari Tomlinson ini, yang edisi kedua berjudul How to Different Interaction in Match Ability Classroom. Jadi intinya bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi melalui dalam proses atau filosofinya untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, membangun atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk. Baik itu produk pembelajaran dan penilaian, sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar secara efektif, yaitu dalam proses mendiferensiasikan pelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya, atau minat belajar dari masing-masing siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada prinsip utamanya. Ada 4 prinsip utamanya. Yang pertama yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang mendukung yaitu lingkungan belajar yang bukan hanya dari segi fisik, namun yang dimaksud adalah cara guru menciptakan kedekatan kepada siswa-siswanya pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Sehingga guru tidak hanya harus mampu mengajar materi pembelajaran dengan baik, akan tetapi guru juga harus mampu mendorong dan memotivasi siswanya untuk bisa sukses belajar. Berikutnya yang kedua yaitu kurikulum berkualitas. Yang dimaksud dengan kurikulum berkualitas yaitu tidak hanya fokus kepada hal-hal apa saja yang harus diajarkan, namun juga memperhatikan apa keinginan dan kebutuhan belajar siswa. Kurikulum berkualitas ini setidaknya mencakup 3 hal penting. Yang pertama yaitu apa yang harus diketahui, dipahami, dan dilakukan siswa. Yang kedua, menghasilkan pemahaman siswa tentang pentingnya manfaat dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Berikutnya yang ketiga, yaitu penilaian yang menunjukkan kualitas belajar. Yang dimaksud dengan penilaian yang menunjukkan proses belajar, yaitu agar guru ini mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran. Jadi
guru itu perlu tahu sejauh mana pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran dan sejauh mana siswa bisa menerima proses pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi biasanya guru melakukan pretest dan post-test setiap di pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu instruksi yang menjawab kebutuhan belajar siswa. Yang dimaksud dengan instruksi pembelajaran yang menjawab kebutuhan belajar siswa yaitu instruksi pembelajaran berdiferensiasi yang harus mampu memastikan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang terbaik sebagai cara memaksimalkan peningkatan kompetensi siswa. Keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kenapa ya? Ada kendala. Gimana? Sudah. Masya Allah. Tidak jalan. Coba gue masuk dulu lagi. Masuk ke ini. Masih tetap begini. Tidak bisa. Masuk ke ini. Masuk ke apanya? Gimiknya. Escape. Ini escape. Sudah mungkin? Udah? Gak mau bicara. Oke. Keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu menurut filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem AMO, yang artinya guru harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana guru mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu pembelajaran yang bisa memberikan kebebasan terhadap pemikiran dan perkembangan potensi siswa. Hal ini adalah tujuan utama pembelajaran dari berdiferensiasi. Kemudian sesuai dengan kurikulum merdeka, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, sebagaimana apa yang ingin dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian keunggulan pembelajaran berdiferensiasi menurut berubah belum? Di saya berubah. Okay. Sesuai dengan tujuan sistem pendidikan Indonesia. Okay. Sudah. Bertujuan untuk meningkatkan semua potensi diri dari setiap siswa untuk bisa mencapai kesejahteraannya. Pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Keunggulan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan wawasan kebangsaan Indonesia, yaitu guru mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran ini juga bisa memberikan kebebasan terhadap pemikiran dan potensi siswa. Jadi hal tersebut merupakan tujuan utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya harus keluar dulu ya. Sudah? Berikutnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
Yang pertama ada 3, yaitu yang pertama pemetaan kebutuhan belajar, kemudian yang kedua merencanakan pembelajaran, dan yang ketiga mengevaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan pemetaan kebutuhan belajar yaitu terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar ini bisa dilakukan melalui wawancara, terus observasi, atau survei melalui angket. Kemudian menurut minat belajar, kebutuhan belajar dengan minat belajar yaitu memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Untuk yang profil belajar yaitu merefleksikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk merencanakan pembelajarannya berdasarkan hasil pemetaan. Pemetaan ini disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang merupakan kunci pokok kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid kita juga perlu memetakan dalam hal yang akurat baik dari murid, orang tua, maupun dari lingkungan sekitarnya. Berikutnya yang ketiga yaitu mengevaluasi pembelajaran, yaitu merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Sudah bisa diterima? Berikutnya yaitu tiga strategi diferensiasi. Pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi konten bisa melalui visual, auditori, kinestetik. Untuk diferensi proses memaknai materi yang akan dipelajari. Untuk diferensi produk biasanya melakukan keragaman variasi dalam memilih produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu apa yang diajarkan kepada murid juga mempunyai konten yang berbeda sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar murid maupun kombinasi ketiganya. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Proses yang mengacu bagaimana murid akan memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, kemudian membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, terus kemudian memvariasikan lama waktu yang tersedia. Baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan materi berdiferensiasi ini mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang modul ajar. Memahami modul ajar? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan terkait tadi ada pembelajaran berdiferensi, konten, proses. Saya keluar lagi ya. Ada yang bertanya di... Ya, mungkin bisa dilanjut dulu Bu Yanti. Sepertinya masih mencoba mencerna gitu. Ada Bu Rina itu mengangkat tangan Bu. Bu Rina. Silakan Bu Rina. Nur Rehan sepertinya tadi. Silakan Bu Rina Asma mungkin. Oh, kepencet, maaf. Moga mungkin bermasalah dengan mikrofonnya bisa melalui kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan.
Oke, nggak Kalau belum sengaja. ada bisa dilanjut. Kak Leha mungkin tadi sepertinya mau bertanya atau mau menambahkan mungkin? Mungkin Oh, Bu, mau itu menambahkan Pak Leha. saya tanyanya ini mungkin nanti kita sharing Bu. Oh, Yang sebelum kita melakukan apa ini melakukan proses strategi itu Bu, strategi berdifferensiasi itu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melaksanakan 3 strategi tersebut. saya biasanya tuh kalau sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan semacam tanya jawab dengan siswa, baik itu dalam bentuk wawancara maupun angket, yaitu berupa kebutuhan belajarnya seperti apa yang kalian inginkan untuk materi saat ini, seperti itu. Dan ini selalu saya sampaikan ke siswa, karena siswa saya itu rata-rata mereka itu bervariasi. Kadang di materi naratif teks mereka ingin belajar secara visual. Nanti di materi yang prosedur teks dia bikin yang secara auditori. Jadi bermacam-macam. Jadi secara visual saya membuat angket dulu terlebih dahulu. Kebutuhan belajar siswa saya itu kepinginnya yang seperti apa, seperti itu. Karena setiap siswa itu sepertinya siswa saya itu ingin mencoba gitu loh. Jadi mereka ingin merasakan bagaimana cara belajar secara visual, secara kinestetik, secara auditori itu seperti apa. Gitu. Setelah saya melakukan observasi tersebut, rata-rata siswa saya itu lebih suka belajarnya yang dengan cara yang auditori, seperti itu. Berarti lebih pendekatan ini minat belajarnya mereka seperti apa gitu. Iya, seperti itu. Oh, Okay. Kalau Pak Rehan seperti apa? Oh, kalau saya itu Langsung. Oke, langsung saya bertanya kepada siswa lebih tertarik yang mana. Setiap apa yang kita lakukan terus kita merefleksi lebih enak mana gitu. Antara kita menjelaskan terus siswa itu bagaimana dia melakukan refleksi besar atau tidak gitu itu. Intinya dia observasi itu. Oke. Terima kasih Pak Lehan sharingnya sebelumnya hari ini. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi nggih, Bapak Ibu nggih. Apa Bu, dilanjut. Sudah bisa diterima? Belum? Belum. Masih belum tampil Bu. Belum. Sudah nih ya. Tidak ada. Yang mau di-share. Mohon bersabar Bapak Ibu, ini masih ada kendala teknis.
Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sudah masuk ke grup gitu. Kalau ada yang belum masuk grup nanti bisa diinformasikan melalui kolom chat. Nanti kami gabungkan ke grup. Nah, di grup nanti kita lanjut untuk diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas. Mungkin nanti Pak Husen Asegaf ya, nanti kami masukkan ke grup. Mohon diinfokan nanti nomor PA-nya. Oke, terima kasih Pak Husen. Sekali lagi akan kami masukkan ke grup. Mungkin tadi selain Pak Lehan yang sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada Bapak Ibu yang sudah mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin bisa share pengalamannya. Nah, sebelum share pengalaman ini ada link daftar hadir, mohon Bapak Ibu mengisi. Nah, sambil tadi yang ingin share pengalamannya sudah mungkin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin Bu, untuk link absen perlu izin, mungkin masih belum diizinkan di bagian bawah di pengaturan. Mohon izin Bu Gio. Oke, gimana Pak? Mohon maaf harus ada kendala teknis. Oke, untuk link absen perlu izin. Jadi mungkin di pengaturannya Bu. Oh, oke, siap Pak Lehan. Oke. Sudah dibuka, monggo bisa diklik kembali. Oke. Oh, nampaknya ini sudah berhasil share screen Bu Yanti. Monggo bisa dilanjutkan Yanti. Ya. Terima kasih, Bu. Berikutnya itu memahami modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar ini melakukan pendekatan melalui tahap-tahap pengembangan, yaitu memperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Terus kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fasenya. Kemudian yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik mempunyai keunikannya masing-masing. Kemudian yang keempat, belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Semuanya itu mengkoordinir adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari setiap tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan suatu dampak dari pengalaman sebelumnya. Ya. Kayaknya harus dia. Berikutnya, penyusunan modul ajar. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam menyusun modul ajar. Yang pertama yaitu esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dari lintas disiplin. Kemudian, menarik, bermakna, dan bersifat menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar
sehingga berhubungan dengan pengetahuan dan pengaruh yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tidak terlalu mudah untuk setiap tahap usianya. Sudah bisa diterima kan? Belum ya? Ini yang biasa yang sekarang belum. Sudah ya? Ya. Kriteria berikutnya yaitu relevan dan konstekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan peserta didik berada. Yang keempat yaitu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar dari peserta didik masing-masing. Berikutnya yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah dan sesuai dengan infografis di samping. Yaitu yang pertama, analisis dulu kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Yang dimaksud sudah bisa kan? Yang dimaksud yaitu guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas dari guru itu sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Berikutnya yang ketiga yaitu menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan jadi belajar, yaitu guru memilih ATP hasil pengembangan sekolah dan mengacu pada ATP yang sudah ada. Yang keempat yaitu menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Itu selain komponen di guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Berikutnya yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun. Dan yang terakhir yaitu evaluasi tindak lanjut, yaitu guru melakukan pembelajaran di kelas dengan mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Sehingga hasil yang didapatkan di tahap ke-6 ini, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1. Baik itu untuk sebagai analisis dan kondisi yang ada. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin dari pemaparan prosedur penyusunan modul ajar ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu membumikan wawasan kebangsaan di kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan wawasan kebangsaan, cuman kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita membumikan wawasan kebangsaan di kelas. Saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Silakan dituliskan di kolom chat yang sudah tersedia untuk jawabannya. Apa yang terjadi dengan bumi kita pada tahun 2030? Mohon diulang Bu pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan bumi kita di tahun 2030? Semakin banyak manusia. Mulai menyatakan semakin banyak manusia, urbanisasi mungkin ya.
Mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Risk moral jika kurang memahami wawasan kebangsaan. Ya, betul sekali. Karena banyak sih peserta didik kita itu yang sekarang ini sedang krisis moral ya, attitude-nya masih kurang sekali. Dapat hadiah lagi saya. Iya, nanti ada door prize ya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Oke. Kondisi dunia kita pada saat ini sudah bisa diterima? Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu Bu Yanti sambil menunggu respon dari teman-teman. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu share screen dari Bu Yanti, kami akan kembali. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi bisa melihat kolom chat karena linknya ada di kolom chat. Bagi Bapak Ibu juga yang mungkin belum bergabung ke grup WhatsApp untuk diskusi lanjutan ini dan tugasnya nanti, bisa menginformasikan melalui kolom chat juga. Nanti akan kami masukkan ke grup. Nah, di sana juga sudah ada grup chatnya melalui link di kolom chat. Nah, sudah sampai ini Bu Yanti, PPT-nya. Monggo bisa dilanjut. Dulu Bu Yanti masih di mute ini. Sudah bisa diterima. Ya, sudah bisa Bu. Monggo dilanjut. Terima kasih Bu Gio. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, terlalu banyak kendala hari ini. Apa yang terjadi dengan bumi kita di tahun 2030, yaitu kondisi dunia akan dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim atau climate change. Karena suhu bumi pada tahun 2030 mempunyai kenaikan sampai 3,2 derajat Celcius. Akibatnya, climate change ini berdampak pada kenaikan permukaan air laut di Indonesia sebagai negara yang merupakan Kelautan Indonesia yang merupakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan ya Bapak Ibu. Jadi sangat rawan sekali ya. Sehingga ada sebuah ramalan bahwa menyebutkan Jakarta itu akan tenggelam di tahun 2030 nantinya, seperti itu. Oke. Berikutnya,
mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dan bisa dituliskan di kolom chat. Apa yang harus manusia lakukan untuk menjaga bumi kita? Menanam pohon, Bu. Tanam pohon, G. Bagus. Terus mungkin berikutnya Bapak Ibu yang lainnya mungkin? Menghindari pemanasan global katanya Pak Lehan. Oke, Bu Farida. Monggo Bu Farida mungkin mau menjawab pertanyaan secara langsung. Yang tadi, Oke. ya, kalau menurut saya ya itu selain menanam pohon ya apa itu mereboisasikan kembali penanaman pohon kembali di situ di masing-masing daerah di situ kayaknya seperti itu karena dengan adanya kembali kan bumi itu termakan, nah, terhindar dari banjir dan sebagainya seperti itu Bu. Benar sekali Bu. Oke. Seperti yang juga terima kasih Bu Farida atas jawaban. Sama-sama Bu. Terus ini ada jawaban juga dari Pak Renan Aufar, tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Terus Pak Roda Tujana menjawab mengurangi emisi ya, benar sekali Pak. Terus mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin? Bisa jadi menghemat energi juga, nggih? Menghemat energi, terus tidak membakar sampah terutama pada siang hari, nggih, karena akan membuat lapisan ozon itu semakin menipis, nggih. Jadi pemanasan global itu lebih memanas, nggih. Terus bisa juga mengurangi sampah, nggih, Bapak Ibu ya. Berikutnya bisa juga menggunakan produk daur ulang. Oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Oke. Ya. Oke, sampun. Saya lanjut lagi. Sudah bisa diterima? Berikutnya, pendidikan tentang bagi dan melalui wawasan kebangsaan. Pendidikan harus sepenuhnya menjalankan peran sentralnya dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, damai, toleran, dan inklusif. Pendidikan harus memberi pemahaman, baik itu keterampilan dan nilai yang mereka butuhkan untuk bekerja sama dalam menyikapi abad ke-21 yang saling berkaitan, ya Bapak Ibu. Terus, dari mana titik awal menanamkan wawasan kebangsaan di sekolah? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Monggo. Oke, mulai dari sesuatu yang paling dekat dengan anak sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Karena dalam pendidikan wawasan kebangsaan, orang dewasa lah yang bertanggung jawab memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah fakta dari negara kita, Indonesia, yang sedang darurat sampah, nih Bapak Ibu ya, sampai mengakibatkan banjir di mana-mana. Sehingga membuat kita sehingga ini merupakan potret dunia dalam kehidupan yang terjadi pada saat ini, yaitu hasil akumulasi perilaku di rumah bersama dengan dunia pendidikan di sekolah. Tujuannya untuk mengubah potret
kehidupan masa depan anak-anak kita yang harus dimulai dari yang mana cara mengubahnya yaitu dimulai dari kita sendiri, yaitu pada saat ini. Berikutnya, menanamkan nilai keluruhan wawasan kebangsaan. Jadi bukan hanya melalui mata pelajaran PKN saja, tetapi dalam setiap pelajaran guru dan sekolah yang dapat menggarami dengan wawasan kebangsaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya akan share contoh modul ajar yang sudah saya buat. Akhir kata dari saya, jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, barangkali kita lah yang harus belajar memahami cara mereka belajar. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya yang luar biasa nih ya, sudah membuka wawasan kita melalui pembelajaran berdiferensiasi serta wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Nah, karena ini waktu kita juga terbatas ya Bu ya, nanti akan ada kita lanjutkan maksudnya melalui grup WA. Jadi untuk sesi tanya jawab ini ada waktu 15 menit. Nah, semoga Bapak Ibu bisa bertanya langsung ataupun melalui kolom chat. Monggo Pak Nur Lehan. Nah, ini Pak Rehan sudah raise hand. Silakan Pak Rehan. Terima kasih atas waktunya Bu. Maaf saya sering nanya ini Bu. Oke. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan pada kelas 1 Bu. Karena sekarang ini saya sedang mengajar kelas 1 Bu. Mungkin dari Ibu narasumber bisa menjelaskan bagaimana cara saya itu menanam kebangsaan pada siswa saya yang kelas 1 sekarang ini. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Nulehan atas pertanyaannya. Mungkin ya, kalau boleh saya berpendapat, karena kita beda jenjang, tetapi saya memahami dengan yang ditanyakan oleh Pak Rehan. Mungkin bisa jadi kita bisa melakukan budaya ikum ya Bapak ya. Kalau setiap pagi itu melakukan budaya ikum, terus mungkin kita juga mengajar siswa itu secara tidak langsung. Di depan siswa itu bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, terus kemudian kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita belajar secara tidak langsung, maupun yang langsung seperti itu. Yang langsung itu mungkin lewat budaya ikum. Terus kemudian di dalam kelas itu kita juga mengkaitkan materi pembelajaran kita dengan wawasan kebangsaan seperti itu. Contohnya mengenalkan bagaimana ideologi Pancasila, terus kemudian harmonisial itu seperti apa gitu, mengkaitkan antara materi yang kita sampaikan dengan wawasan kebangsaan seperti itu. Ini sebuah inspirasi Bu ini. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Ibu ini sudah dijalankan Bu. Dan alhamdulillah sebuah inspirasi nanti ke depannya. Mungkin nanti bisa dilakukan cara bernyanyi, karena ini kelas 1 Bu senang bernyanyi dan bermain juga itu. Ibu, terima kasih atas ide-idenya. Memang dalam menanamkan wawasan kebangsaan
menurut pendapat saya sih secara efektifnya itu kita mengajarkan melalui materi pelajaran yang bukan mengaitkan antara materi yang disampaikan dengan wawasan kebangsaan. Jadi secara langsung kita mengenal wawasan kebangsaan kepada siswa itu sendiri. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang bertanya lagi sebelum waktu kita masih gimana Bu? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Oke. Ini ada Sedang membuat program berakhlak mulia bersama dengan guru wali, yaitu di mana setiap guru wali itu membimbing 7 orang siswanya, kemudian satu guru wali membimbing 7 orang siswanya, yang di mana guru itu membuat suatu agenda atau jurnal. Jadi setiap kegiatan siswa itu selalu ada catatan tersendiri. Jadi guru itu bisa mengetahui dan memahami sejauh mana perkembangan peserta didiknya dalam melakukan suatu perubahan seperti itu. Nggih. Terima kasih nggih Bu nggih. Ini termasuk ide yang cemerlang buat bagi saya karena kan agak sulit untuk memberikan masukan kepada anak-anak karena pengaruh HP itu yang sangat menurut saya itu sangat riskan, Bu. Nggih. Saya biasanya membiasakan ke anak-anak itu kalau pas lagi pembelajaran jangan sampai mengaktifkan HP. Kalau masih tetap mengaktifkan HP, pasti saya ambil. Oh, nggih. Matur nuwun saranipun nggih Bu nggih. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Nggih. Terima kasih Bu Farida. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Bu Gio mungkin ya suaranya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Bisa bertanya langsung maupun melalui kolom chat. Kolom chat itu. Oke, mungkin ini masih juga mikir-mikir nih, apa yang bertanyakan atau mau bertanya nanti pas waktu di grup ya, diskusi di grup WA. Oh, mungkin Bu Yanti ini pertanyaan dari saya boleh ya? Saya juga penasaran ini Bu. Mungkin kalau Bu Yanti mampu pelajaran bahasa Inggris nggak Bu? Iya, mampu belajar. Oke, kalau contoh penerapan yang berdiferensi produknya itu seperti apa ya Bu? Apa Bu? Contoh penerapan yang berdiferensiasi produk. Oh, produk.
Kalau Oke. saya untuk setiap materi selalu harus ada produk ya, harus ada hasil. Contohnya di prosedur teks, saya meminta anak-anak coba kalian membuat prosedur teks, kalian mempraktekkan how to make a bread noodle, bagaimana cara membuat mie goreng, how to make a coffee, seperti itu, macam-macam, baik dalam bentuk makanan maupun minuman, seperti itu. Jadi salah satu temannya itu kan ini pekerjaannya berkelompok. Jadi salah satu temannya ada yang merekam, terus temannya yang lainnya yaitu mempresentasikan dari pembelajaran yang disampaikan, seperti itu. Oke, siap Bu. Terima kasih penjelasan Bu. Sudah mulai cerah ini tentang pembelajaran berdiferensiasi khususnya produk barusan. Masih ada waktu 3 menit? Sudah cukup atau masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sepertinya sudah mulai siap-siap ini ya. Mau absen pulang ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah cukup bisa ada kalimat penutup dari Bu Yanti sebelum kita lanjutkan nanti di grup WA untuk diskusi dan tugas gitu. Terima kasih Bu Gio. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam diklat daring pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan. Pesan satu inspirasi dari saya yaitu lakukanlah semua dengan hati, karena apapun yang kita lakukan dengan hati pasti akan kembali ke hati. Karena siswa itu bukanlah kertas yang kosong, mereka datang dari berbagai latar belakang, baik itu kemampuan maupun potensi. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menjadikan latar belakang siswa sebagai fondasi kuat bagi kita sebagai pendidik dalam memimpin pembelajaran. Izinkan saya memberikan 2 pantun penutup untuk Bapak dan Ibu, yang salah satunya yaitu dalam bahasa daerah. Pantunnya pertama yaitu buah jeruk, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Untuk pantun yang kedua yaitu dalam bahasa daerah, kacepot gula merah, membeda salah lopot nyokong sapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Sri Haryanti yang sudah luar biasa memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan wawasan kebangsaan yang mencerahkan kita.